Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Brahim Diaz terus melanjutkan performa impresifnya yang membuat AC Milan sudah melupakan Hakan Çalhanoğlu yang membelot ke Inter awal musim panas ini. Brahim secara teknis telah mengawali musim keduanya bersama Rossoneri dengan langkah positif, usai membukukan gol kemenangan saat timnya menundukkan Sampdoria 1-0 pada laga pembuka Serie A Selasa 24 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Milan News pun menyorot bagaimana ia sudah mulai mengisi beratnya tanggung jawab seragam nomor 10 yang ditinggalkan Çalhanoğlu. Gelandang 22 tahun tersebut memegang peran penting dalam kesuksesan Milan lolos ke Liga Champions pada pekan-pekan terakhir musim lalu dan mengawali musim ini dengan gol krusial. Ia mengambil peran playmaker utama dengan mempertontonkan performa dinamis, dan hal tersebut membuat pemain internasional Turki tampaknya sudah terlupakan. Stefano Pioli memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Namun di sisi lain, Paolo Maldini dan Ricky Massara masih mencari gelandang serang baru yang bisa ditempatkan di belakang penyerang tengah. Sehingga pemain pinjaman dari Real Madrid tersebut tidak harus memikul beban yang terlampau berat di pundaknya. Brahim sendiri telah mencatatkan 40 penampilan bersama Rossoneri. Ia kini sudah mengoleksi 8 gol, dengan 3 diantaranya datang pada 5 pertandingan terakhir yang dimainkan. Artinya, sang pemain sekarang ini sedang berkembang dan menyesuaikan diri. AC Milan dikabarkan masih tertarik merekrut junior Mesias dari Crotone, namun bakal menghadapi persaingan dari 3 rival Serie A mereka dalam perburuan. Musim lalu, Mesias berhasil mencetak 9 gol dalam 36 pertandingan Serie A bersama Crotone saat mereka terdegradasi tanpa banyak melakukan perlawanan, dengan menjadi salah satu pemain terbaik klub. Menurut kabar dari Calcio Mercato, Paolo Maldini sedang mencari peluang yang tepat di bursa transfer. Pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang sekaligus winger kanan. Karena itulah rencana merekrut pemain berkebangsaan Brasil tersebut tiba-tiba semakin marak diperbincangkan. Dan meski klub Serie B tersebut menginginkan tebusan 10 juta euro atau 160 miliar dan penjualan permanen, Rossoneri kemungkinan akan menindaklanjuti upaya mereka jika Samu Castillejo meninggalkan klub dan mendapatkan tebusan 8 juta euro atau 128 miliar dari transfernya. Kendati demikian, Torino juga tengah berupaya keras memboyongnya, mengingat pelatih Ivan Djuric masih mencari gelandang serang sejati untuk memperkuat skuadnya. Granata masih mempercepat upaya mereka dan saat ini berada di posisi terdepan dalam perburuannya. Akan tetapi, Fiorentina juga menaruh minat terhadap penyerang 30 tahun tersebut lantaran Presiden Fiorentina ingin memberi Vincenzo Montella pemain anyar. Sementara itu, Sassuolo juga dapat membidik Mesias khususnya jika salah satu dari Jeremy Boga dan Domenico Berardi hengkang. Sehingga Milan akan menghadapi 3 rival Serie A mereka untuk mendaratkan sang pemain dari Crotone. Direktur olahraga Ricky Massara dikabarkan memimpin upaya baru yang dilakukan AC Milan untuk berupaya membidik Yacine Adli dari Bordeaux pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Rossoneri tampaknya mulai memanas dan mereka pun belum menyerah dengan rencana mereka merekrut Adli untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Calcio Mercato menuliskan bahwa Timo Bakayoko akan menjadi rekrutan terbaru Milan setelah Pietro Pellegrini dari AS Monaco, dan kemudian manajemen bakal berupaya mengamankan gelandang serang yang sudah lama dinantikan. Namun perhatian layak diberikan pada bintang muda Bordeaux. Massara masih belum menyerah merekrut starlet kelahiran Prancis tersebut, dan tanda-tanda positif pun datang dari klub Ligue 1. Dalam beberapa jam terakhir telah terjalin kontak antara kedua belah pihak, dan mereka sedang bekerja keras
mencapai kesepakatan dan mewujudkan impian sang pemain mengenakan seragam Rossoneri. Dengan mempertimbangkan investasi untuk masa depan, namun dengan kondisi yang tepat, gelandang 21 tahun tersebut merupakan pemain yang telah lama dipantau Il Diavolo. Bordeaux ingin mendapatkan tebusan sekitar 15 juta euro atau 240 miliar dari penjualannya. Namun, tawaran raksasa Serie A hanya berkisar 10 juta euro atau 160 miliar. Dan Massara yakin bisa mengamankan diskon 2 hingga 3 juta euro atau 32 hingga 48 miliar. Milan sendiri berhasil mencapai kesepakatan dengan Adli mengenai kontrak 1,5 juta euro atau 24 miliar net per musim hingga 2025 plus bonus. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebutkan agennya telah berada di kantor pusat klub untuk mengamankan transaksi. Hengkangnya Hakan Calhanoglu dari AC Milan menuju Inter Milan membuat pihak manajemen kelabakan. Ini AC Milan sedang mencari pengganti Hakan yang memiliki kapasitas terbaik. Nama Romain Faivre masuk dalam salah satu radar pencarian pemain oleh AC Milan. Pemain berusia 23 tahun ini masih merumput bersama salah satu klub asal Prancis, Stade Brestois. Kemampuannya yang ciamik di posisi gelandang juga membuatnya ditaruh di posisi gelandang. Media Ligue 1 memberikan komentar terhadap performa Faivre. Dia disebut sebagai sosok penuh potensi, nyaman dalam mengelola bola dan sangat jarang kehilangan bola dari kedua kakinya. Walau kelihayan Faivre sudah teruji dan mendapat pujian dari segala penjuru, namun keberadaannya belum bisa membawa hoki bagi Stade Brestois. Pasalnya, dia hanya bisa membawa hasil imbang 2 kali dan sekali kalah. AC Milan yang sudah terlanjur jatuh hati dengan Faivre langsung membuat kontak dengan para agensi. Transfer Market menyebut bahwa AC Milan tidak mengeluarkan kocek terlalu dalam, hanya dengan 13 juta euro saja atau setara 220 miliar. Faivre sudah siap berganti kostum AC Milan. Jelang penutupan bursa transfer, AC Milan sukses mendatangkan Pietro Pellegrini dari AS Monaco. Ex-wonderkid Genoa itu bergabung dengan status pinjaman beropsi pembelian di akhir musim. Dalam klausulnya, opsi itu bisa berubah menjadi kewajiban membeli. Striker itu masih berusia 20 tahun, tetapi pindah ke AS Monaco dari Genoa seharga 20,9 juta euro plus bonus pada Januari 2018. Adapun AS Monaco merilis pernyataan sore ini mengkonfirmasi transfer pinjaman dengan opsi untuk membeli. Pernyataan Milan menambahkan opsi ini bisa menjadi kewajiban untuk membeli jika kondisi tertentu terpenuhi. Pemain akan mengenakan nomor punggung 64 musim ini. Dilaporkan, kesepakatan itu bernilai 1 juta euro untuk pinjaman dan opsi untuk membeli dengan 6 juta euro lebih lanjut ditambah bonus terkait kinerja. Dia menjadi terkenal di Genoa setelah menjadi pemain pertama yang lahir di abad ke-21 yang mencetak gol di 5 liga top Eropa. Dia juga menjadi pemain termuda yang mencetak 2 gol di Serie A, berusia 16 tahun dan 184 hari. Cedera menghambat kemajuan karirnya di Monaco, membuat hanya 23 penampilan untuk klub Prancis dengan 2 gol dan 1 assist. AC Milan mendatangkan Ismail Bennacer pada bursa transfer musim panas 2019. Demi mendapatkan Ismail Bennacer, AC Milan cukup membayar mahar senilai 16,2 juta euro atau sekitar 214 miliar kepada Empoli. Pada awal kedatangannya, Bennacer sempat kesulitan mendapatkan jatah menit bermain karena kalah bersaing dengan Lucas Biglia. Namun perlahan tapi pasti,
Benazir mulai dipercaya tampil reguler saat Milan ditukangi oleh Stefano Pioli. Stefano Pioli memberi kepercayaan yang besar kepada pemain timnas Aljazair tersebut dengan menduetkannya bersama Frankie Sy di lini tengah. Pada musim debutnya bersama Rossoneri, Benazir diturunkan sebanyak 31 kali di Liga Italia. Bertugas sebagai regista atau pengatur ritme permainan tim, Benazir lebih banyak memerankan gelandang bertahan dalam skema 4-2-3-1 andalan Pioli. Namun, pada musim 2020-2021, jumlah penampilannya di Liga Italia jauh menurun. Hal ini dikarenakan cedera yang menghinggapi tubuhnya hingga Benazir hanya mengenyam 21 penampilan di Liga Italia musim lalu. Namun, pemain berusia 23 tahun tersebut diyakini masih masuk dalam proyek jangka panjang Milan dan tidak akan dilepas. Benazir juga dilaporkan masih senang berada di klub kota mode. Benazir sendiri masih memiliki kontrak yang berakhir pada Juni 2024. Situasi tersebut tidak membuat Milan terburu-buru untuk menyodorkan kontrak baru. Dilansir dari Calcio Mercato, Milan justru berniat memberikan jebolan akademi Arsenal itu peningkatan gaji. Saat ini Benazir diketahui mendapatkan bayaran sebesar 1,5 juta euro per musim di San Siro. Di samping itu, Paolo Maldini selaku direktur teknik Milan tengah berupaya untuk mengurus klausul pelepasan yang disebut-sebut mencapai 50 juta euro atau sekitar 849 miliar.